Yang menjadi unggulan adalah bisa balik atau bisa menghasilkan juara pada jarak-jarak jauh. Mulai dari 600 ke atas baru bisa kelihatan keunggulannya. Saya Imawan, kebetulan kandangnya dengan nama loftnya Insa Solo. Awal mula saya berkecimpung di dunia merpati pos memang sudah dimulai sejak dari SD sekitar 384. Kebetulan kalau pos di sini yang menjadi unggulan adalah bisa balik atau bisa menghasilkan juara pada jarak-jarak jauh. Mulai dari 600 ke atas baru bisa kelihatan keunggulannya. Kalau di jarak pendek 100 sampai 400 belum bisa berkompetisi dengan kandang-kandang yang lain. Kalau dari segi bisnis di dunia merpati pos ini kan dunia hobi. Ini sebenarnya banyak bisa digali, mulai dari perawatan, baik itu pakan, vitamin dan sebagainya bisa dibisniskan. Tapi yang lebih utama bisnis di merpati pos ini adalah penjualan anak-anak atau piye. Nah, kalau untuk harga ini kan bisa bervariasi tergantung len atau trah dan kandangnya sendiri. Mungkin satu kandang di sini dengan kandang lain bisa dikatakan trahnya sama, mungkin harga jualnya juga akan berbeda. Untuk piye kita lepas dengan minimal harga 1 juta sampai dengan 2 juta itu piye lepas sapi. Kalau indukan, kebetulan kalau indukan yang dari breedingan kita lepas minimal 3 juta. Kelebihannya pada saat kondisi lepasan jarak jauh, kondisi ekstrim, burung masih bisa tetap pulang. Merpati pos ini banyak trah atau len. Nah, len ini kan ada yang biasa, ada yang bagus, menghasilkan anak-anak bagus dan lain sebagainya. Kebetulan kalau di sini untuk merpati pos yang terbanyak ada len dari Bapak Karna Cindra, rumahnya di Ancol, dan yang kedua dari sentral Pak Ishak, ketua LLB. Untuk melatih sendiri, kalau model saya langsung pada saat umur burung sudah mencukupi, yaitu saat umur 5 bulan 6 bulan saya lepas langsung di jarak 20 km kurang lebih. Kalau di sini di sekitaran Prambanan saya melatihnya di situ kurang lebih 3 kali, dengan maksud di posisi Prambanan itu kalau pada saat lomba terjadi perpecahan koloni, supaya burung kita tidak mengikuti koloni burung kandang lain. Kalau di teman-teman yang lain, model pelepasan latihannya berjarak, ada yang pertama 1 kilo, nanti meningkat 5 kilo, meningkat lagi 15, meningkat lagi ke 50 kilo, meningkat lagi sampai 100 kilo. Nanti baru ikut latihan klub saat mau lomba. Kalau untuk lomba itu harus jelas dari kandang yang sudah terbiasa lomba. Kalau bisa, karena ini untuk lomba ya, memilih indukan-indukan yang berasal dari indukan juara. Kalau posisi burung merpati pos untuk lomba itu darah sangat utama, karena dari breeding kita, ternakan kita itu hanya 20% yang bisa menghasilkan
anakan juara, sementara yang 80% istilahnya hanya sampah. Dan sampah ini pun kalau kita olah nanti bisa menghasilkan anakan juara kalau indukannya sudah juara. Perawatan yang utama adalah pakan dan minum, dan kebersihan kandang. Kalau kandang yang penting itu adalah kandang harus kering, tidak lembab. Kalau sudah lembab nanti akan banyak penyakit yang akan timbul. Untuk perawatan harian dari pakan dan minum, pakan sehari 2 kali, minum pun diganti pagi dan sore. Komposisi pakannya saat perawatan dan saat lomba ini akan berbeda. Komposisi perawatan saat lomba ini bisa sampai 12 macam jenis bijian, tapi untuk perawatan harian hanya 4 jenis bijian sampai 6 bijian. Untuk perawatan yang kita waspadai adalah saat perubahan musim, dari musim hujan ke kemarau maupun sebaliknya dari kemarau ke musim hujan. Ini biasanya banyak timbul permasalahan penyakit. Dan alhamdulillah selama saya memelihara merpati pos ini, karena sudah rutin memakai herbal, jamu, hampir tidak pernah terjadi penyakit berat. Kalau jamu sebenarnya bisa dikatakan penting nggak penting ya. Kalau pengen kandangnya tidak banyak timbul masalah penyakit, jamu menurut saya untuk pemakaian jamu itu perlu, karena dengan adanya jamu membuat daya imunitas merpati akan lebih meningkat dibanding tanpa jamu. Pemberian untuk vitamin saya pakai seminggu hanya sekali untuk jamuan, seminggu jamuan untuk minum seminggu 2 kali. Keunggulan dari merpati pos ini dengan merpati yang lain, karena dia bisa pulang dengan jarak yang jauh, adalah di sistem navigasinya. Navigasi dari merpati pos ini kemudian terletak di hidung dengan gelombang elektromagnetik. Bahkan ada beberapa kandang yang menanam magnet di kandangnya supaya gelombang elektromagnetiknya besar, karena merpati pos ini sekali sudah mengenal lingkungan kandangnya, dia tidak akan berpindah ke tempat lain sampai dia mati. Sampai mati tetap akan di kandang ini. Kalaupun dipindah kandang lain terlepas, dia akan kembali lagi ke kandang asalnya. Untuk merpati ini, karena kebetulan saya orientasi utamanya adalah untuk lomba, itu harus dipilih baik indukan dan anakan. Kalau sudah berhasil menghasilkan turunan untuk lomba, kita pilih yang sesuai kriteria lomba. Karena lomba di Jogja ini maupun di daerah klub-klub lain, lombanya ada 2 jenis, yaitu lomba ke timur dan lomba ke barat. Antara burung yang lomba ke timur dan ke barat ini berbeda karakter atau katurangganya. Untuk pemilihan ini nanti sesuaikan dengan kondisi di lomba. Kalau lomba ke barat biasanya yang sudah terjadi, yang kandang-kandang juara itu burungnya berbeda dengan yang di lomba ke timur. Ya, untuk pemula yang mau berkecimpung di dunia pos, mungkin syarat utama satu yang adalah harus mempunyai kandang. Kandang ini
bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah ataupun yang lahan lain. Sebenarnya tidak perlu lahan yang cukup besar, cuman di pemeliharaan kalau orientasinya untuk lomba, antara kandang lomba dan kandang untuk breeding itu harus terpisah. Kalau bisa untuk kandang lomba dibuat kandang jantan dan betina tersendiri, tapi kalau tidak mungkin kan bisa dicampur jadi satu. Dan yang kedua adalah setelah kandang adalah burungnya sendiri. Burungnya sendiri ini kalau pemula yang belum pernah sama sekali bermain merpati, sebaiknya membeli merpati yang harga murah dulu. Dengan harga murah bisa nanti tahu untuk perawatannya, tahu untuk pengenalan lingkungannya bagi merpati, dan mungkin untuk latihan. Setelah sudah bisa baru upgrade ke indukan-indukan yang berkualitas, dengan harapan nanti saat lomba paling tidak bisa di posisi atas.